Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas lebih detail bagaimana cara menggunakan indikator RSI. Di pembahasan sebelumnya kita telah jelaskan perbedaan stokastik dan RSI. Nah, kali ini kita akan fokus membahas cara menggunakan indikator RSI yang benar. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai bagaimana cara menggunakan indikator RSI dalam trading, bagi trader Forex Club di Indonesia semuanya, ini perlu kami ingatkan, yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading Forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas, ataupun buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya sehingga sahabat FCI semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas bagaimana cara menggunakan indikator RSI yang benar dalam trading. Kita akan tambahkan terlebih dahulu indikatornya. Kita klik menu Insert. Kita arahkan kursor di bagian indikator. Kita arahkan kursor di bagian tipe osilator. Kita pilih indikator RSI. Klik. Secara default, indikator RSI menggunakan periode 14. Teman-teman bisa rubah periodenya menggunakan periode yang lebih rendah untuk mendapatkan sinyal yang lebih sensitif. Levelnya ada dua level, 30 dan 70. Kita klik OK. Nah, di bagian sini ini merupakan indikator RSI. Indikator RSI divisualisasikan dalam bentuk satu garis yang berwarna biru ini. Kita bahas dari step yang pertama di mana indikator RSI ini dapat teman-teman gunakan untuk mengidentifikasi tren. Kita tambahkan dulu level 50% pada indikator RSI ini untuk mengidentifikasi tren. Cara menambahkan levelnya, klik kanan di chart. Kemudian kita pilih indikator list, kita pilih indikator RSI-nya. Di bagian level, klik, kita tambahkan di sini level 50. Klik OK. Kemudian close. Nah, di sini sudah ditambahkan level 50. Cara melihat kecenderungan sebuah tren menggunakan indikator RSI, apabila garis indikator RSI ini berada di antara level 50 sampai dengan 70, yang ini menandakan tren sedang bullish ataupun tren sedang naik. Bullish atau uptrend. Jika garis yang berwarna biru ini berada di antara level 50 sampai 70, maka ini menandakan tren sedang naik. Kemudian, kita identifikasi tren sedang turun apabila garis indikator RSI ini berada di antara level 50 sampai dengan 30. Jika garis indikator RSI, garis yang berwarna biru ini berada di antara level 50 sampai dengan 30, maka ini menandakan tren sedang turun ataupun bearish. Downtrend. Oke, ini hal pertama yang harus teman-teman ketahui bahwa kita dapat mengidentifikasi tren menggunakan indikator RSI berdasarkan pembacaan level 50 ke 70 ataupun 50 ke 30. Jika garis yang berwarna biru ini di antara 50 sampai dengan 70, level yang ini menandakan tren bullish, sedangkan level 30 sampai dengan 50 ini menandakan tren bearish. Kemudian yang kedua, indikator RSI ini juga dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi overbought dan juga oversold. Kita hapus dulu yang ini objeknya. Kondisi overbought ataupun kondisi jenuh beli terjadi apabila garis indikator RSI ini masuk di antara level 70 sampai 100. Ini kan ada 5 level, 0, 30, 50, 70, 100. Jika garis yang berwarna biru ini bergerak ke atas
di antara level 70 sampai dengan 100, maka ini tanda harga sedang dalam kondisi jenuh beli ataupun overbought. Oke. Kemudian untuk kondisi oversold ataupun kondisi jenuh jual, kita dapat gunakan indikator RSI ini untuk melihat kondisi jenuh jual apabila garis yang berwarna biru ini bergerak dari atas ke bawah melewati level 30. Oke. Garis yang berwarna biru ini di antara level 0 sampai dengan 30. Ini menandakan harga telah berada dalam kondisi oversold ataupun jenuh jual. Kita bisa melakukan open posisi buy karena memang ini oversold ataupun jenuh jual. Kita lakukan pada saat garis indikator RSI ini bergerak naik, bergerak naik melewati level 30. Ketika garisnya mulai bergerak naik, teman-teman boleh melakukan open posisi buy. Begitu pula pada saat terjadi kondisi jenuh beli ataupun overbought, teman-teman boleh melakukan open posisi sell pada saat garis yang berwarna biru ini mulai bergerak turun ke level 50 dari 70 ke 50. Oke. Ini manfaat kedua yang teman-teman akan dapatkan jika menggunakan indikator RSI. Pertama, kita bisa melihat kecenderungan tren. Kedua, kita dapat melihat kondisi overbought dan juga oversold. Kemudian, indikator RSI yang ketiga, teman-teman bisa gunakan untuk mengidentifikasi kondisi divergent. Untuk sinyal open posisi sell, kita lakukan pada saat teman-teman mendapati kondisi yang seperti ini. Di grafik, harganya naik. Harga membuat new high di sini. Ini kan new high. Lebih tinggi daripada high yang ini. Sedangkan pada indikator RSI, puncak yang ini lebih rendah daripada puncak yang ini. Teman-teman dapat lihat puncak yang ini lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya. Ini menandakan telah terjadi divergent. Nah, pola seperti ini merupakan pola yang cukup kuat bagi teman-teman untuk melakukan open posisi sell. Kemudian untuk pola yang kedua, ketika teman-teman mendapati grafiknya seperti ini bergerak turun, ini new low, low yang ini lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Nah, indikator RSI malah naik. Ini, low yang ini lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Nah, ini merupakan sinyal bagi teman-teman untuk melakukan entry buy. Ini membuat low yang ini lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Sedangkan pada indikator RSI, low yang ini lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Ini sinyal buy, yang ini sinyal sell. Jelas ya sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, 3 manfaat menggunakan indikator RSI dan cara menggunakan indikator RSI ini. Pertama, kita bisa melihat kecenderungan tren, bullish ataupun bearish berdasarkan level 50%. Jika garis indikator RSI ini berada di atas level 50% ke 70%, maka ini tren dianggap sedang dalam kondisi yang positif ataupun bullish. Sedangkan pada saat garis indikator RSI ini berada di antara level 50 sampai dengan 30, maka ini menandakan tren sedang dalam kondisi yang bearish ataupun kondisi negatif. Kemudian teman-teman juga bisa mengidentifikasi kondisi jenuh beli dan kondisi jenuh jual berdasarkan level 30 dan 70. Jika garis indikator RSI ini bergerak ke bawah melewati level 30 menuju level 0, maka ini menandakan harga telah berada dalam kondisi oversold ataupun kondisi jenuh jual. Kemudian apabila garis indikator RSI ini bergerak ke atas melewati level 70 ke 100, maka ini menandakan harga telah dalam fase overbought ataupun kondisi jenuh beli. Saya kira cukup jelas dan sangat simpel bagaimana cara menggunakan indikator RSI ini. Teman-teman bisa gunakan indikator RSI untuk menentukan kapan entry point buy dan juga sell.
Jika ada yang belum dipahami, silakan teman-teman tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Pembahasan lengkap indikator trading yang lainnya, teman-teman bisa buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist indikator forex paling akurat. Teman-teman bisa belajar menggunakan indikator teknikal lengkap di playlist tersebut. Ada banyak sekali indikator yang telah kita bahas bersama. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.